Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Fihi Ma Fihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan, karya Jalaluddin Rumi. Pada episode kali ini kita akan membaca pasal 26 bagian kedua. Bagaimana mungkin cinta Tuhan bisa melepaskanmu pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini, siang dan malam, kamu terus mencari ketenangan jiwa dan kepuasan. Di dunia yang fana ini, kamu tidak mungkin bisa menemukannya. Meski demikian, kamu tidak boleh melewatkan sedikit pun waktumu tanpa pencarian. Jika kamu menemukan kepuasan itu, maka bentuknya akan seperti kilat yang lewat sesaat dan tak pernah tinggal. Kilat sejenis apakah yang menyambar itu? Kilat yang dipenuhi oleh rasa dingin, dipenuhi oleh air hujan, bermuatkan salju dan penuh dengan kesengsaraan. Misalnya, seseorang hendak bepergian ke kota Anatolia. Ia pergi ke arah Caesarea dan berharap akan sampai di Anatolia. Ia tidak berputus asa dan terus berusaha, meski tidak mungkin ia akan sampai ke Anatolia melalui jalur ini. Sementara orang yang melalui jalur Anatolia, meskipun ia lumpuh dan lemah, ia pasti akan sampai ke kota itu karena Anatolia berada di ujung jalan yang sedang dilaluinya. Tidak ada satu pekerjaan pun di dunia dan di akhirat yang bisa dicapai tanpa penderitaan. Oleh karena itu, dalam segala hal, persembahkanlah penderitaanmu untuk alam akhirat, agar rasa sakitmu tidak menjadi sia-sia. Kamu berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah agama ini dariku sehingga aku bisa memperoleh kesenangan." Bagaimana bisa agama kita meninggalkan seseorang yang sedang berjalan sebelum ia membimbingnya untuk sampai kepada tujuannya? Dikisahkan, ada seorang guru yang karena kemiskinannya hanya memiliki sebuah baju katun di musim dingin. Tiba-tiba, aliran air hujan yang deras dari gunung menyeret seorang beruang, hingga yang terlihat hanya bulunya di atas permukaan air. Para murid yang hanya melihat punggung beruang itu berteriak, "Guru, lihatlah mantel bulu mengambang di atas air. Sementara Anda sedang kedinginan, ambillah." Karena sangat membutuhkan mantel bulu untuk mengusir dingin yang menusuk tubuhnya, guru itu melompat ke dalam air untuk menangkap sesuatu yang dia anggap sebagai mantel bulu itu. Beruang segera mencengkeram guru itu dan menjadikannya sebagai tawanan di dalam air. Murid-muridnya berteriak, "Guru, tunjukkan mantel itu. Jika Anda tidak berhasil menggapainya, tinggalkan saja dan kemarilah." Guru itu menjawab, "Aku sudah melepas mantel bulu itu, tetapi mantel ini tidak mau melepaskanku. Apa yang harus aku lakukan?" Bagaimana mungkin cinta Tuhan bisa melepaskanmu pergi? Disinilah kita patut bersyukur kepadanya karena Dia tidak membiarkan kita pergi. Kita tidak berada dalam kekuasaan diri kita sendiri, melainkan berada dalam genggaman tangannya. Seperti seorang bayi yang ia tahu hanyalah susu dan ibunya,
Allah tidak membiarkan bayi itu selamanya dalam kondisi begitu. Maka dia kemudian menyuguhkan roti dan berbagai permainan untuknya. Begitu seterusnya. Dia membawanya ke derajat akal, sehingga bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Begitu pula dengan semua isi di dunia ini, yang dianalogikan sebagai masa kanak-kanak dan dibandingkan dengan dunia akhirat. Allah tidak akan membiarkanmu selamanya berada di sana. Dia akan membawamu pergi sehingga bisa menyadari bahwa fase di dunia ini hanyalah fase masa kanak-kanak yang sama sekali bukanlah sesuatu yang penting. Aku takjub pada mereka yang harus digiring ke surga dalam keadaan diikat dengan rantai besi. Tangkap dan rantailah dia. Panggang dia di surga. Panggang dia dalam kesatuan. Panggang dia dalam keindahan. Dan panggang dia dalam kesempurnaan. Pemancing ikan tidak menarik gagang pancingnya sekaligus. Ketika kail sudah masuk ke dalam tenggorokan ikan, mereka akan menariknya perlahan sampai darahnya hilang dan menjadi tidak berdaya dan lemah. Mereka letakkan kembali lalu ditarik kembali sampai ikan itu benar-benar menjadi lemah tak berdaya. Ketika kail cinta jatuh ke dalam tenggorokan manusia, Allah akan menariknya secara bertahap, sehingga kekuatan dan darah busuknya keluar sedikit demi sedikit. Allah menyempitkan dan juga melapangkan. Tiada Tuhan selain Allah adalah iman dari kebanyakan orang, sementara iman orang-orang khusus adalah tidak ada Dia selain Dia. Seperti seorang yang bermimpi menjadi raja, ia duduk di atas singgasana, sementara para budak, penjaga dan menteri semua berdiri di sekitarnya. Ia kemudian berkata, "Aku adalah raja, dan tidak ada raja kecuali aku." Ia mengatakan hal ini dalam mimpinya. Ketika ia terjaga dan tidak melihat siapapun di dalam rumah kecuali dirinya sendiri, saat itu ia berkata, "Aku, tidak ada seorang pun selain aku." Oleh karena itu, mata yang tersadar itu sangat penting, karena mata yang tidur tidak dapat melihat hal ini, dan itu bukan tugasnya. Setiap kelompok menaklukkan kelompok yang lain. Mereka berkata, "Kita yang benar, karena kita diiringi oleh wahyu, dan mereka adalah salah." Kelompok lainnya juga mengatakan hal yang sama. Jadi 72 kelompok keyakinan saling menuduh satu sama lainnya, menyimpulkan bahwa kelompok yang lain tidak memiliki wahyu. Satu kelompok keyakinan tertentu percaya bahwa kelompok lainnya tidak memiliki wahyu. Mereka juga percaya bahwa hanya ada satu dari semua keyakinan agama mereka yang dibarengi dengan turunnya wahyu. Dengan demikian, seorang mukmin yang cerdas adalah yang bisa mengetahui mana jalan yang benar dari semua kelompok tersebut. Seorang mukmin adalah orang yang cerdas, pintar dan dapat berpikir. Sementara iman adalah pembedaan antara yang baik dan yang buruk dan pemahaman itu sendiri. Seorang berkata, "Mereka yang tidak mengetahui sangatlah banyak, sedangkan mereka yang mengetahui sangatlah sedikit." Jika kita sibukkan diri kita dengan membedakan antara yang tahu dan tidak tahu, waktu kita sangat panjang akan terkuras. Maulana berkata, "Meski yang tidak tahu itu banyak, kalau kamu mengetahui yang sedikit, maka kamu akan mengetahui semuanya. Sama halnya kalau kamu melihat segenggam jagung,
berarti kamu telah melihat harta karun dunia. Kalau kamu sudah merasakan manisnya gula, kemudian kamu disuguhi berbagai macam manisan, kamu akan mengetahui bahwa di dalam berbagai macam manisan itu terdapat gula, karena kamu sudah merasakan gula itu. Sementara seseorang yang mencicipi gula dari tebu, maka ia tidak akan mengetahui gula itu sendiri. Bahkan dia mengira bahwa keduanya berbeda. Kalau kamu merasa kata-kata ini terus diulang-ulang, ini menunjukkan bahwa dirimu masih belum memahami pelajaran sebelumnya. Dengan demikian, sudah jadi kewajibanku untuk menyampaikan hal ini setiap hari. Seperti sebuah cerita yang mengisahkan seorang guru yang didatangi oleh salah satu muridnya. Setelah 3 bulan belajar, sang guru masih belum selesai mengajarkan alif untuk kalimat la syai'in alaih. Ayah dari anak itu kemudian mendatangi sang guru dan berkata, "Aku tidak pernah lupa membayar gajimu. Jika aku pernah menunggaknya, tolong beritahu aku akan membayarmu lebih." Guru itu menjawab, "Kegagalan ini bukan karena dirimu, tetapi anakmu tidak bisa lebih dari ini." Guru itu memanggil si anak dan berkata, "Katakan alif untuk kalimat la syai'in alaih." Anak itu menjawab, "La syai'in alaih." Anak itu tidak bisa berkata alif. Guru itu kemudian berkata, "Lihatlah, karena anak ini masih belum bisa melewati titik ini, bagaimana bisa aku memberinya pelajaran yang lain?" Si ayah berkata, "Terpujilah Allah." Kita tidak berkata, "Terpujilah Allah," karena ada keterbatasan pada roti dan kenikmatan. Roti dan nikmat tidak ada batasnya. Akan tetapi karena laparnya sudah hilang dan para tamu sudah kenyang, itulah mengapa kemudian diucapkan terpujilah Allah. Roti dan kenikmatan ini tidak sama dengan roti dan kenikmatan dunia. Karena meski tidak memiliki nafsu makan, kamu tetap bisa memakannya sekehendakmu. Karena roti adalah benda tak bernyawa, kau akan dapat memakannya kapanpun kau mau. Karena ia tidak bernyawa, kamu bisa menyeretnya kemanapun kamu mau. Ia juga tidak memiliki roh yang bisa mencegahnya dari kekurangan. Berbeda dengan nikmat ketuhanan yang merupakan hikmah. Nikmat Tuhan ini hidup, oleh karena itu ia akan datang kepadamu dan menjadi santapanmu hanya ketika kamu memiliki nafsu makan dan menunjukkan hasratmu padanya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memakannya. Ia bersembunyi di balik selubung dan tidak akan menampakkan wajahnya kepadamu. Maulana Rumi menceritakan kisah tentang keajaiban para wali. Beliau berkata, "Jika ada orang yang bisa pergi dari tempat ini ke Ka'bah dalam waktu 1 hari atau dengan 1 kerdipan mata saja, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa atau sebuah keajaiban." Kemampuan seperti ini juga dimiliki oleh angin muson yang pergi dari satu tempat ke tempat lain sekehendak hatinya. Adapun keajaiban yang sejati adalah jika Allah membawamu dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dan kamu bepergian dari sana ke sini, dari kejahilan menjadi akal, dari kematian menuju kehidupan. Sebagaimana awalnya kamu adalah tanah yang mati, lalu Allah membawamu ke alam tetumbuhan. Kemudian kamu pergi dari alam itu ke dunia segumpal darah dan daging. Dari situ kamu berpindah ke dunia hewan. Akhirnya dari dunia hewan kamu pergi ke dunia manusia.
Inilah yang disebut dengan keajaiban. Allah mempermudah jalan itu untukmu selama berada di tempat dan jalan yang kamu tempuh itu tidak terlintas dalam pikiran dan benakmu bahwa kamu akan sampai dari jalan mana dan bagaimana kamu datang dan dibawa oleh siapa. Namun secara ringkas kamu datang. Demikian pula kelak kamu akan dibawa menuju 100 dunia lain dan berbeda. Jangan meragukannya. Dan jika kamu diceritakan kisah-kisah seperti itu, percayalah. Umar radhiyallahu anhu diberi sebuah cangkir berisikan racun sebagai hadiah. Apa gunanya benda ini? Tanya Umar. Jika Anda tidak menginginkan seseorang mati secara terbuka, Anda cukup memberi orang itu sedikit racun ini, maka dia akan mati secara diam-diam. Jika ada musuh yang tidak bisa dibunuh dengan pedang, maka hanya dengan memberinya setetes racun ini, ia akan mati terbunuh, jawab mereka. Umar menjawab, "Wah, bagus sekali. Kamu membawakanku barang yang sangat istimewa. Berikan racun itu padaku agar aku meminumnya, karena di dalam diriku ada musuh besar yang tidak bisa ditikam oleh pedang. Aku tidak punya musuh yang lebih berbahaya selain dia." Mereka berkata, "Anda tidak perlu meminum semuanya sekaligus. Cukup setetes saja. Satu cangkir ini bisa membunuh 100.000 orang." Umar berkata, "Musuhku juga bukan hanya satu orang. Ia adalah musuh yang berkekuatan 1.000 orang dan telah mengalahkan 100.000 orang." Setelah itu Umar meneguk racun di dalam cangkir itu dan langsung membuatnya hilang kesadaran dengan satu tegukan. Seketika sekelompok orang yang berada di sana itu menjadi beriman. Mereka berkata, "Agamamu benar." Umar menjawab, "Kalian semua sudah muslim, tapi seorang kafir dalam diriku belum beriman." Tujuan Umar mengatakan hal itu adalah keimanan, tapi bukan keimanan manusia biasa. Keimanan Umar melampaui keimanan kebanyakan orang, bahkan lebih. Imannya serupa dengan iman para siddiqin. Imannya merujuk pada iman para nabi, orang-orang khusus, dan mereka yang sudah mencapai tingkatan ainul yaqin. Itulah yang diharapkan. Kabar tentang keberadaan seekor singa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Seorang laki-laki terpesona dengan berita ini, pergi menuju hutan untuk melihat langsung si raja hutan. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan sulitnya mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ketika laki-laki itu sampai di hutan dan melihat singa dari kejauhan, ia tidak berani mendekat. Orang-orang berkata kepadanya, "Kamu telah menyusuri jalan yang panjang untuk menemukan singa ini. Singa ini memiliki satu keistimewaan. Barang siapapun yang berani mendekatinya dan menarik tangannya dengan penuh kasih sayang, raja hutan itu tidak akan menyakitinya. Namun jika orang itu takut kepadanya, sang singa akan marah dan menyerang orang tersebut sambil berkata, 'Pikiran buruk macam apa yang kamu miliki tentang diriku? Demi melihat singa itu, kamu berjalan sangat jauh, dan sekarang kamu sudah dekat dengan singa itu. Mengapa kamu tetap berdiri di situ? Majulah satu langkah.' Tidak seorang pun yang memiliki keberanian untuk mendekati singa itu. Semua orang berkata, 'Langkah-langkah yang dulu kita lalui sangatlah mudah, tetapi sekarang kami merasa kesusahan untuk melangkah lagi.'" Yang dimaksud Umar dari iman itu adalah langkah itu, yaitu langkah-langkah yang membawanya mendekati sang singa.
Satu langkah itu adalah sesuatu yang besar dan langka, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus dan mereka yang dekat dengannya. Inilah langkah yang sebenarnya, sementara yang lain hanyalah jejak kaki. Iman itu tidak akan sampai kecuali kepada para nabi yang mencuci tangan mereka dari kehidupan mereka sendiri. Seorang pecinta adalah sesuatu yang mengagumkan. Kita bisa mendapatkan kekuatan, kehidupan, dan pertumbuhan hanya dari menghayalkan kekasih. Khayalan Laila memberikan kekuatan kepada Majnun dan menjadi makanan baginya. Ketika khayalan orang yang dicinta memiliki kekuatan dan pengaruh luar biasa yang memungkinkannya memberikan kekuatan kepada kekasihnya, mengapa kamu heran bahwa kekasih hakiki bisa memberikan kekuatan lahir dan batin seperti itu kepada Umar? Tapi di manakah letak khayalan ini? Jiwa dari segala realita tidaklah disebut sebagai khayalan. Kamu menyebut dunia yang dibangun di atas khayalan sebagai realitas karena ia bisa dilihat dan dirasa oleh panca indera. Sementara dunia yang tidak bisa dilihat dan dirasa, kamu sebut sebagai khayalan. Padahal yang benar adalah kebalikannya. Dunia itu khayalan, karena realitas itu bisa menunjukkan 100 dunia seperti ini. Dunia ini suatu saat akan punah dan menghilang, kemudian akan muncul sebuah dunia baru yang lebih baik. Dunia itu tidak memiliki progres, karena ia berada di atas pembaharuan dan progres. Cabang-cabang darinya lah yang memiliki progres dan pembaruan. Sementara pencipta dunia ini suci dari keduanya, dia ada di atas keduanya. Seorang arsitek berencana untuk membangun sebuah rumah di dalam pikirannya. Ia mengimajinasikan bahwa tampilannya akan seperti ini, ukurannya sepanjang ini, dan lantainya seperti ini. Orang-orang tidak menyebut rancangan arsitek itu sebagai sebuah khayalan, karena bangunan itu berasal dari pikirannya. Tetapi ketika seseorang selain arsitek ini mengimajinasikan bangunan rumah di dalam pikirannya, orang-orang akan menyebutnya khayalan. Biasanya, orang-orang berkata kepada kedua orang ini, "Kamu menghayal." Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.